Pada video seri sebelumnya, kita sudah membahas mengenai iklan Google Search. Dan salah satu elemen dari iklan Google Search adalah keyword atau kata kunci yang berfungsi sebagai trigger untuk memunculkan iklan. Nah, pada video seri kali ini, saya akan membahas lebih detail lagi mengenai kata kunci, yaitu tipe-tipe kata kuncinya dan juga bagaimana sih cara memilih kata kunci yang tepat untuk iklan kita. Banyak dari rekan-rekan yang mungkin ketika menjalankan iklan di Google bingung dalam memilih kata kuncinya atau keyword. Mungkin ada yang bingung apa saja sih kata kunci yang harus saya pakai. Apakah kata kunci itu tepat dengan produk yang saya jual? Atau juga apakah kata kunci itu dapat membawa konversi kepada produk saya? Nah, di sini saya akan sedikit membagikan metodenya. Biasanya, ketika saya membuat kata kunci, saya memiliki satu metode yang disebut dengan tabel kategori keyword. Biasanya, saya akan membuat di Excel sebuah tabel yang berisikan 4 kolom. Kolom pertama biasanya saya kategorikan sebagai brand keyword. Kolom kedua sebagai generic keyword. Kolom ketiga sebagai competitor keyword. Dan kolom keempat sebagai related keyword. Nah, di setiap kolom tersebut, saya akan menentukan keyword yang akan saya pakai masing-masing sesuai dengan produk yang saya jual. Jadi, sebagai contoh, saya ingin mempromosikan sebuah jasa catering yang bernama Catering Ibu Gembira. Nah, tadi saya sudah membuat tabel kategori keyword terdiri dari 4 kolom. Sekarang saya akan memasukkan kata kunci dari setiap kolom tersebut sesuai dengan kategorinya. Untuk brand keyword, biasanya saya akan memasukkan kata kunci yang berhubungan dengan nama perusahaan kita ataupun juga produk yang kita jual. Contohnya di sini saya masukkan catering Ibu Gembira, rumah makan Ibu Gembira, makanan Ibu Gembira, dan order catering Ibu Gembira. Itu semua berada dalam satu kolom brand keyword. Kemudian di kolom kedua, saya menargetkan generic keyword. Maksud dari generic keyword adalah kata kunci yang memiliki relevansi dengan produk saya. Contohnya, di sini saya akan memasukkan pesan catering online, pesan catering Jakarta, order catering, dan juga menu catering. Pada kolom ketiga, yaitu kolom competitor keyword, saya akan mencari beberapa kata kunci dari kompetitor yang sesuai dengan perusahaan atau produk yang saya promosikan. Contohnya, untuk di catering Ibu Gembira ini, saya memasukkan catering Pak Salman, catering Bu Happy, catering Mbah Mirjo, dan juga order catering Mang Ita sebagai kata kunci kompetitor. Dan di kolom terakhir, yaitu kategori related keyword, di sini saya akan menargetkan kata kunci yang tidak secara langsung berhubungan dengan produk yang saya jual, tetapi sedikit banyak memiliki hubungan. Contohnya, misalnya untuk perusahaan catering ini, saya akan menargetkan di related keyword kata kunci seperti acara pernikahan, acara hitanan, wedding organizer, dan juga perayaan ulang tahun kantor. Demikianlah cara saya dalam menentukan kata kunci yang tepat untuk produk saya, yaitu menggunakan metode tabel kategori keyword. Kemudian di metode kedua ini, saya akan membahas sedikit tools yang disebut dengan keyword planner. Keyword planner sendiri biasanya disediakan oleh Google untuk kita gunakan sebagai bahan research ataupun juga bahan pertimbangan kita dalam menentukan kata kunci. Berikut tampilannya. Jadi, untuk menggunakan tools keyword planner, kita harus memiliki akun Google Ads terlebih dahulu. Setelah login dan masuk ke dalam dashboard Google Ads, kita bisa lihat pada bagian kanan atas, bagian tools dan setting, dan kita melihat ke bagian tabel planning. Di sini kita bisa klik keyword planner. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman keyword planner. Di bagian keyword planner terbagi dua kategori, yaitu Discover New Keywords dan Get Search Volume and Forecast. Kita pilih Discover New Keywords untuk mendapatkan kata kunci baru. Dan setelah itu akan diarahkan ke dua pilihan lagi, Start with Keywords ataupun Start with Website. Apabila kita ragu dalam menentukan keyword, kita bisa menggunakan Start with Website, di mana kita bisa masukkan URL dari website kita itu sendiri. Tapi kalau misalnya kita ingin mendapatkan keyword secara manual, kita bisa menggunakan Start with Keywords.
kita bisa masukkan beberapa kategori produk kita ataupun kata kunci yang ingin kita targetkan. Dalam hal ini adalah catering Ibu Gembira. Saya akan masukkan seperti berikut. Oke, saya menargetkan 5 kata kunci, yaitu catering online, order catering, catering Jakarta, pesan catering online, dan catering online menggunakan huruf K di depannya. Untuk melihat apa saja insight dari Google mengenai keyword yang saya targetkan, saya klik Get Result. Ya, kemudian Google akan menampilkan kurang lebih data keyword yang saya targetkan tadi. Di sini ada catering Jakarta, catering online, pesan catering online, catering order, dengan volume pencarian per bulannya rata-rata adalah seperti berikut. Kita juga bisa melihat dari sisi kompetisinya. Kompetisi ini berbicara berapa banyak pengiklan lain yang menggunakan kata kunci tersebut. Contohnya misalnya catering Jakarta, ternyata kompetisinya cukup tinggi karena banyak pengiklan yang menargetkan kata kunci tersebut. Sedangkan catering order kompetisinya cukup rendah. Jadi asumsinya tidak terlalu banyak pengiklan yang menargetkan kata kunci catering order. Selain itu, Google juga bisa memberikan kurang lebih rekomendasi bidding yang harus kita gunakan. Seperti di kolom tersebut, yaitu ada top of page bid low range, artinya adalah bidding terendah yang disuggest oleh Google, dan juga yang high range, bidding tertinggi yang disuggest oleh Google. Nah, setelah kita tahu kurang lebih apa saja varian-varian keyword yang disuggest oleh Google, kita bisa juga memilih keyword idea untuk meluaskan pemilihan kata kunci kita. Tadi awalnya saya cuma menargetkan kurang lebih 5 kata kunci, tetapi Google memberikan suggestion seperti berikut. Menu catering, catering sehat, nasi box, dan juga berbagai macam suggestion keyword yang banyak. Saran saya, apabila kita memulai di awal untuk memilih keyword, selain dari kata kunci yang sudah kita targetkan, kita juga bisa pilih berdasarkan keyword ideas tersebut, kata kunci yang relevan, yang memiliki mungkin persaingannya tidak terlalu tinggi. Contohnya kita bisa pilih seperti ini, karena kompetisinya masih rendah. Kemudian juga nasi box, kompetisinya masih medium. Tetapi apabila kita yakin dengan kekuatan budget kita dan juga kita berani bid tinggi, kita bisa memilih kata kunci yang tingkat kompetisinya tinggi. Setelah mengetahui metode-metode mengenai pemilihan kata kunci, saat ini saya akan sharing sedikit mengenai tipe-tipe keyword yang ada di Google Ads. Biasanya kita sebut dengan match type keywords. Totalnya ada 4 tipe keyword yang ada di Google Ads. Tipe pertama adalah tipe broad match atau menargetkan kata kunci luas. Untuk tipe broad match ini, ketika saya menargetkan kata kunci, maka kadang-kadang orang-orang yang melakukan pencarian dengan kata kunci yang mirip atau sinonim dengan kata kunci yang saya targetkan akan juga bisa melihat iklan saya. Contohnya, saya menargetkan kata kunci toko bunga. Ketika orang-orang melakukan pencarian mengenai toko bunga Jakarta, florist Jakarta, cari toko bunga, ataupun toko floris, maka iklan saya bisa muncul. Tipe kata kunci kedua adalah phrase match atau tipe frase. Untuk tipe frase ini biasanya ketika saya menargetkan kata kunci, iklan tersebut hanya muncul sesuai dengan kata kunci yang saya targetkan. Atau bisa juga ada tambahan di depan atau belakang kata kunci yang saya targetkan. Contohnya, ketika saya menargetkan kata kunci toko bunga Jakarta, maka iklan saya akan muncul ketika orang mencari toko bunga Jakarta 2019. Cari toko bunga Jakarta. Menemukan toko bunga Jakarta. Iklan saya akan muncul. Tetapi ketika orang mencari toko bunga di Jakarta atau toko floris bunga Jakarta, iklan saya tidak akan muncul. Karena
Keseluruhan kata kunci saya, toko bunga Jakarta, itu harus menjadi suatu kesatuan. Hanya saja bisa ditambahkan belakangnya atau depannya. Tipe kata kunci ketiga disebut dengan exact match keyword, di mana exact match keyword ini hanya memunculkan iklan persis tepat sesuai dengan kata kunci yang saya targetkan. Contohnya, ketika saya menargetkan kata kunci toko bunga Jakarta, maka iklan hanya muncul kepada orang-orang yang mencari persis dengan kata kunci tersebut, yaitu orang yang mencari toko bunga Jakarta. Sedangkan ketika orang lain mencari toko bunga Jakarta Barat, toko bunga Jakarta online, atau toko kembang Jakarta, iklan tidak akan muncul. Tipe kata kunci keempat adalah tipe negatif keyword, di mana tipe negatif keyword ini berfungsi untuk meniadakan iklan kita ketika orang-orang melakukan pencarian kata kunci yang negatif tersebut. Contohnya, saya melakukan atau memasang negatif keyword untuk kata kunci penipuan pada produk toko bunga saya. Nah, ketika ada orang yang mencari kata kunci penipuan toko bunga atau toko bunga penipuan di Jakarta, maka iklan saya tidak akan muncul. Dikarenakan Google melihat kata kunci penipuan tersebut sebagai negatif keyword, sehingga Google tidak akan memunculkan iklan. Demikianlah rekan-rekan video seri kita mengenai bagaimana menetapkan keyword yang tepat dan juga menentukan tipe-tipe keyword yang ada di Google Ads. Nah, untuk video seri berikutnya, saya akan membahas lebih lanjut mengenai bagaimana structuring campaign di dalam Google Ads. Mau tahu lebih lanjutnya? Nantikan video seri berikutnya. Sampai jumpa.